Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Terang di dalam Tuhan. Orang yang belum mengerti kebenaran, yang belum mengenal Injil, sering dikatakan sebagai orang yang masih hidup dalam kegelapan, yang artinya hidupnya dianggap atau dipandang masih kotor, perbuatannya masih jahat, pikirannya masih najis, masih menyimpan banyak amarah, kebencian, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi memang harus jujur diakui, ada juga bahkan tidak sedikit orang Kristen yang hidupnya masih seperti itu. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 8-10 mengatakan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Perhatikan saudara, ayat ini mengatakan memang dahulu kamu. Artinya, keadaan kita dibandingkan, yaitu sebelum dan sesudah kita menerima Kristus. Sebelum menjadi orang Kristen, kita adalah kegelapan. Hidup kita bisa dimaklumi dan dimengerti kalau masih sama dengan dunia. Tidak berbeda dengan orang-orang yang bukan Kristen. Tetapi setelah menjadi orang Kristen, hidup kita harus berubah. Kita dikatakan sebagai terang di dalam Tuhan. Kita bukan lagi dan tidak boleh lagi sebagai kegelapan. Itu konsekuensinya, saudara. Kita itu anak-anak terang. Artinya, memiliki kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Kata kuasa di sini adalah exousia atau hak. Jadi, orang Kristen itu memiliki hak untuk menjadi anak-anak Allah. Sejak saat itu, maksud saya, sejak menerima Kristus, kita disebut atau mendapat sebutan, mendapat julukan anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan. Meskipun sesungguhnya hidup kita itu belum mencerminkan keadaan sebagai anak-anak Allah, atau belum benar-benar berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Saudara, sebagai anak-anak terang, kita harusnya hidup dalam terang. Logikanya seperti itu. Maksudnya, hidup kita harus mencerminkan, harus membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, seperti yang dikatakan di ayat di atas. Segala sesuatunya harus diuji, harus dipersoalkan apakah sudah berkenan kepada Tuhan atau belum.
model hidup kita haruslah Tuhan Yesus sendiri, bukan lagi figur atau tokoh yang ada di dunia ini, seperti motivator, pebisnis sukses, politikus yang berhasil, artis yang ganteng atau cantik, atau publik figur lainnya. Hidup kita harus seperti Yesus, dan itu harga mati. Itu artinya, Kristen itu bukan sekedar identitas atau status atau sebutan, tetapi harus menjadi jalan hidup kita. Kita harus mengikuti jejak Kristus, meneladani hidupnya, apa yang dikatakan dan diperagakan selama ia hidup. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Perhatikan, bukan hanya terang saja, tapi terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sangat jelas dikatakan, barang siapa mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu artinya orang Kristen yang benar hidupnya pasti bersih. Tidak ada kejahatan dalam dirinya. Tidak hanya itu. Kalau dikatakan ia akan mempunyai terang hidup, berarti selalu ada pertumbuhan dalam kerohaniannya. Karena namanya hidup itu identik dengan pertumbuhan. Sedangkan terang adalah Kristus sendiri. Jadi mempunyai terang hidup itu semakin hari hidupnya akan menjadi semakin serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Masalahnya, hal itu tidak bisa kita alami secara otomatis atau seketika. Inilah yang sangat jarang disadari, saudara. Pada umumnya, setelah menjadi orang Kristen, ke gereja, bisa menyanyi, berdoa, dan memberikan persembahan, maka semuanya selesai. Seakan-akan hidupnya sudah ada di tangan Tuhan, sudah memperoleh keselamatan, dan kelak kalau mati masuk surga. Sama sekali tidak menyadari bahwa keadaan dirinya sebenarnya masih carut-marut. Juga tidak menyadari adanya beban dan tanggung jawab untuk mengalami perubahan dari gelap menjadi terang, dari orang yang tidak mengerti kehendak Allah menjadi orang yang berkenan kepadanya, dari hanya disebut sebagai anak-anak Allah menjadi benar-benar berkeadaan sebagai anak-anak Allah, dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia baru yang berkodrat ilahi. Maka kebenaran hari ini hendak mengajak dan mengingatkan kita, kalau sampai dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sesungguhnya Tuhan menghendaki kita mengalami perubahan. Kita bisa menampilkan hidup yang benar-benar kontras atau
sama sekali berbeda dengan hidup orang-orang yang bukan Kristen. Supaya apa? Supaya melalui hidup kita semakin banyak orang boleh menerima Injil dan bisa diubah menjadi serupa dengan Yesus. Dengan kata lain, semakin banyak orang diselamatkan, yaitu dikembalikan ke rancangan semula. Itulah sejatinya maksud dan tujuan keselamatan di dalam Kristus itu diadakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.